Anak yang terlalu banyak mendapatkan kritik cenderung mengembangkan 8 sifat ini di suatu hari nanti. Menurut psikologi, kritik yang terlalu sering diterima oleh anak dapat berdampak signifikan pada perkembangan mental dan emosional mereka di masa depan. Mereka cenderung mengembangkan beberapa sifat yang terbentuk sebagai mekanisme pertahanan diri. Kritik yang berlebihan bisa mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Psikologi menunjukkan bahwa sifat tertentu akan muncul sebagai akibat dari apa yang mereka alami secara berulang dan membentuk karakter secara tidak langsung. Ketika kritik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang anak, dampak emosionalnya dapat berlanjut hingga dewasa. Mereka mungkin mulai menunjukkan perubahan dalam perilaku dan cara berpikir yang akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial dan psikologis mereka. Dilansir dari Hack Spirit, dijelaskan bahwa ada 8 sifat yang akan dimiliki anak yang terlalu banyak mendapatkan kritik. Yang pertama, kritik berlebihan terhadap diri sendiri. Mereka yang tumbuh dengan kritik berlebihan cenderung mengembangkan sikap sangat kritis terhadap diri sendiri. Kebiasaan ini berakar dari pola pikir yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, di mana standar yang terlalu tinggi sering diterapkan pada mereka. Akibatnya, sebagai orang dewasa, mereka kerap menyalahkan diri sendiri atas kesalahan sekecil apapun. Meski hal ini bisa mendorong etos kerja yang kuat, dampak negatifnya pun bisa berupa stres berkepanjangan dan rasa percaya diri yang rendah. Mengenali akar masalah ini merupakan langkah awal untuk membangun citra diri yang lebih positif dan realistis. Dampak kedua adalah perfeksionisme yang berlebihan. Tuntutan untuk selalu sempurna sejak kecil seringkali berkembang menjadi sifat perfeksionis yang ekstrim di masa dewasa. Orang-orang dengan latar belakang seperti ini cenderung memaksakan standar yang sangat tinggi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Meski perfeksionisme bisa mendorong prestasi, dampak negatifnya bisa sangat memberatkan secara mental. Mereka mungkin terus-menerus merasa tidak puas dan takut gagal yang bisa menghambat produktivitas. Menyadari sifat ini merupakan langkah penting untuk belajar menyeimbangkan ambisi dengan penerimaan diri. Akibat yang ketiga, ada kesulitan menerima pujian. Bagi mereka yang terbiasa dikritik sejak kecil, menerima pujian bisa menjadi hal yang canggung dan tidak nyaman. Alih-alih menerimanya dengan tulus, mereka cenderung mencurigai motif di balik pujian tersebut atau langsung menolaknya. Hal ini terjadi karena pujian terasa begitu asing dan bertolak belakang dengan apa yang biasa mereka dengar tentang diri mereka sendiri. Penelitian menunjukkan dibutuhkan sekitar 5 komentar positif untuk menetralisir dampak 1 komentar negatif. Meski sulit pada awalnya, dengan latihan mereka bisa belajar menerima pujian dengan lebih baik. Dampak keempat, ketangguhan mental yang tinggi di balik dampak negatif kritik berlebihan. Ada satu sisi positif yang bisa berkembang, yaitu ketangguhan mental. Mereka yang sering menghadapi kritik sejak kecil cenderung lebih cepat bangkit dari kegagalan. Pengalaman menghadapi berbagai rintangan sejak dini membuat mereka lebih adaptif dan gigih dalam mengejar tujuan. Namun perlu diingat, ketangguhan ini tidak serta-merta menghapus dampak negatif lainnya. Penting untuk tetap menyeimbangkan kekuatan mental ini dengan pengembangan aspek kepribadian lainnya. Dampak kelima, ketakutan akan penolakan. Pengalaman dikritik terus-menerus saat kecil bisa menumbuhkan rasa takut yang mendalam akan penolakan. Ketakutan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari menghindari hubungan dekat hingga selalu mencari persetujuan orang lain. Banyak yang merasa lebih aman menjaga jarak emosional untuk melindungi diri dari rasa sakit akibat penolakan. Meski begitu, mengenali akar ketakutan ini bisa menjadi langkah awal untuk mengatasinya. Belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain adalah kunci untuk mengatasi ketakutan ini. Dampak keenam adalah tingkat empati yang tinggi. Menariknya, mereka yang sering dikritik saat kecil justru seringkali tumbuh menjadi individu yang sangat empatik. Pengalaman menerima penilaian keras membuat mereka lebih peka terhadap perasaan orang lain.
Mereka cenderung bisa merasakan ketika seseorang sedang sedih atau tertekan, dan seringkali berinisiatif memberikan dukungan. Meski empati tinggi ini bisa menjadi kekuatan besar, penting juga untuk menjaga keseimbangan agar tidak terlalu terbebani secara emosional. Belajar menerapkan batasan yang sehat sangat penting bagi individu yang sangat empatik. Dampak ketujuh adalah kesulitan mempercayai orang lain. Pengalaman dikritik oleh figur otoritas saat kecil bisa menimbulkan kesulitan dalam membangun kepercayaan di masa dewasa. Mereka yang tumbuh dalam lingkungan kritis cenderung lebih waspada terhadap niat orang lain. Akibatnya, membangun hubungan dekat bisa menjadi tantangan tersendiri. Mereka mungkin selalu curiga atau khawatir akan dikecewakan. Menyadari pola pikir ini adalah langkah awal menuju penyembuhan. Diperlukan proses bertahap untuk belajar membangun kepercayaan dan memahami bahwa tidak semua orang akan bersikap sama seperti kritikus di masa lalu mereka. Dampak ke-8 adalah keinginan kuat untuk mengontrol. Sebagai respon terhadap masa kecil yang tidak stabil dan penuh kritik, banyak yang kemudian mengembangkan keinginan kuat untuk mengontrol lingkungan mereka. Hal ini bisa terlihat dari kebiasaan merencanakan segala sesuatu secara mendetail atau keengganan untuk mendelegasikan tugas. Meski bisa menghasilkan efisiensi dan ketelitian, sifat ini juga menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan jika tidak dikelola dengan baik. Penting untuk belajar melepaskan kontrol dan memahami bahwa tidak semua hal bisa diatur sesuai keinginannya. Belajar menerima ketidakpastian adalah kunci untuk mengelola kecenderungan ini dengan lebih sehat. Lantas, sebagai orang tua nih, hal apa sih yang sebaiknya dilakukan jika anak mendapatkan kesalahan? Yang pertama adalah fokus pada perilaku, bukan pada pribadi anak. Alih-alih mengatakan, "Kamu anak yang malas," katakan, "Aku melihat kamarmu belum dibereskan." Selanjutnya yang kedua adalah berikan pujian. Jangan lupa memberikan pujian ketika anak melakukan hal yang baik. Langkah selanjutnya adalah jelaskan alasan di balik aturan. Anak akan lebih mudah memahami aturan jika tahu alasannya. Langkah selanjutnya adalah berikan contoh yang baik. Anak belajar dari orang tua. Tunjukkan perilaku yang ingin Anda lihat pada anak. Langkah selanjutnya, jaga emosi. Hindari mengkritik anak saat sedang marah atau frustasi. Kemudian langkahnya adalah libatkan anak dalam mencari solusi. Ajak anak untuk berpikir tentang cara memperbaiki kesalahan. Ingat, setiap anak berbeda. Yang penting adalah menemukan cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dan mendidik anak Anda. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman ceritaku. Jangan lupa like, komen positifnya, share video ini, subscribe channel ceritaku, cari tahu yang kamu mau. Sampai jumpa.